Nama MUI rusak karena ulah Anwar Abbas? Ditulis oleh Nafi Siwet. Beberapa hari lalu, setelah Farid Ahmad Obah, Anung Al-Hamad, dan petinggi MUI yang bernama Zain An-Najah ditangkap oleh Densus 88, muncul tagar bubarkan MUI dan sempat menjadi trending di Twitter. Wakil Menteri Agama RI, Zainud Tauhid, menganggap tuntutan MUI dibubarkan terkait penangkapan anggota pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Zain An-Najah, oleh Densus 88 itu berlebihan. Adanya tuntutan sekelompok orang yang ingin membubarkan MUI. Saya kira hal itu terlalu berlebihan. Ibarat rumah ada tikusnya, masa rumahnya mau dibakar, ujar Zainud. Di satu sisi, penulis setuju dengan pendapat Wamenak bahwa kita tidak mungkin membakar rumah hanya karena ada beberapa ekor tikus di dalamnya. Tetapi di sisi lain, penulis juga ingin bertanya, apakah pemilik rumah mau membersihkan tikus dari rumahnya sendiri? Salah satu penyebab banyak orang kecewa dengan MUI sampai membuat viral bubarkan MUI karena selama ini MUI terkesan membiarkan Anwar Abbas untuk membuat komentar yang malah membuat polemik di tengah masyarakat. Entah berapa banyak komentar Anwar Abbas yang dimuat alam media massa selama ini, dan kita juga tidak tahu apakah komentar Anwar Abbas itu hanya suara pribadinya atau mewakili lembaga MUI. Pada April 2020, Anwar Abbas malah membela istri teroris dengan mengatakan isi dalam surat wasiat Bomber di Makassar tersebut sangat puji dan bagaikan Robin Hood. Pada Juni 2020, Anwar Abbas juga membuat komentar yang kontroversial dengan mengatakan orang bisa terbebani menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Agustus 2020 lalu, Anwar Abbas mengatakan, jika gerakan oposisi kami mengatakan gerakan moral dan kehadirannya diperlukan. Tetapi faktanya admin kami di Medan malah mengakui sendiri bahwa ada ajakan untuk membuat kerusuhan di Indonesia seperti tahun 1998 silam. Pada September 2020, Anwar Abbas malah mengancam mundur dari Sekjen MUI karena menolak sertifikasi penceramah. Padahal program sertifikasi tersebut sudah dicanangkan sendiri oleh lembaga MUI sejak tahun 2018 silam. Pada September 2021 lalu, Anwar Abbas pernah mengatakan Presiden cukup 2 periode saja karena katanya rakyat muak pada Jokowi, tapi faktanya 68,5% rakyat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Pada Oktober 2021 lalu, Anwar Abbas juga meminta Kemenak yang sekarang menerbitkan sertifikat halal untuk dibubarkan terkait pernyataan Menak yang dianggap kontroversial. Bahkan yang terbaru, Anwar Abbas mengatakan Presiden Jokowi bisa kena getah karena Densus 88 menangkap Farid Ahmad Obah. Aneh, tapi nyata bukan? Yang menangkap Farid Ahmad Obah adalah Densus 88. Yang disalahkan oleh Anwar Abbas malah Presiden Jokowi. Bahkan Anwar Abbas meminta Republik Indonesia dibubarkan jika MUI dibubarkan. Sungguh kelewatan pernyataan Anwar Abbas tersebut. Indonesia sudah ada sebelum Anwar Abbas dan lembaga MUI lahir. Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan 10 tahun kemudian 1955 Anwar Abbas lahir. Dan 30 tahun kemudian lembaga MUI baru berdiri di zaman Orde Baru masih berkuasa. Jadi sungguh sangat egois jika Anwar Abbas meminta Indonesia dibubarkan. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta kepolisian segera memanggil Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas terkait pernyataan kontroversialnya yang menyebut jika MUI dibubarkan, Republik Indonesia pun bisa dibubarkan. Pernyataan Anwar Abbas mengenai Republik Indonesia dibubarkan untuk menanggapi permintaan pembubaran MUI memperkeruh suasana, kata Fernando. Yang terbaru, Anwar Abbas malah mendukung MUI DKI Jakarta membentuk Cyber Army dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. MUI DKI Jakarta menerima hibah
10 miliar rupiah tiap tahun dari Pemprov DKI, lalu mau membentuk pasukan cyber army untuk membela Anies Baswedan dan dikatakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, apakah semua pernyataan Anwar Abbas yang penuh kontroversi selama ini merupakan suara pribadinya atau atas nama lembaga MUI? Jika suara pribadi, seharusnya MUI membuat klarifikasi bahwa itu bukan atas nama MUI sehingga rakyat tidak bingung. Suka tidak suka ketika Anwar Abbas mengeluarkan pernyataan kontroversial dan lembaga MUI hanya diam, rakyat jadi berprasangka buruk dan menganggap ocehan Anwar Abbas itu merupakan suara resmi lembaga MUI. Penulis tidak meminta pihak MUI untuk membatasi ocehan Anwar Abbas. Tapi sebagai rakyat, penulis merasa perlu untuk mengetahui mana pernyataan pribadi dan mana suara resmi MUI. Penulis setuju tindakan lembaga MUI yang pernah mengklarifikasi ocehan Anwar Abbas yang nyinyir terhadap keramaian saat Presiden Jokowi berkunjung ke Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu. Setelah MUI membuat klarifikasi tersebut, kami sebagai rakyat jadi paham mana pernyataan pribadi Anwar Abbas dan mana pernyataan resmi MUI. Akhir kata, jika MUI ingin menjaga nama baiknya dan rumahnya agar tetap bersih, sudah saatnya MUI membersihkan rumahnya sendiri, bukan? Apakah MUI akan tetap diam melihat Anwar Abbas mengeluarkan pernyataan pribadi yang bisa membuat nama MUI rusak di mata rakyat? Apakah MUI akan terus membuat klarifikasi pernyataan Anwar Abbas di media? Wassalam. Apa pendapat Anda? Silakan tulis komentar di bawah.